Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para habaib, wabil khusus Habib Abdullah Segaf dan Habib Agil dan Habib Saleh Al-Khirid wal Habib Abdurrahman Segaf dan ghairuhum minal habaib yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu di tempat ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para habaib yang ada di hadapan kita. Yang saya muliakan para guru-guru, para alim ulama, dan juga bil khusus sahibul bait Haji Ismunandar Aziz. Mudah-mudahan perkumpulan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya di tempat ini menjadikan keberkahan turun kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah kirimkan rahmatnya untuk kita semuanya. Allah kirimkan pertolongannya untuk kita semuanya. Allah kirimkan hidayah dan taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman wal ittiba'i khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah mendengarkan bahkan mendudukkan kita terus di majlis yang ada di situ ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memilih warisan untuk umatnya ilmu ini. Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathal ilma. Para nabi tidak mewarisi dinar atau dirham, akan tetapi mewarisi ilmu. Ilmulah yang dipilih oleh Rasulullah untuk keselamatan kita. Ilmu yang kita dengarkan, yang mana alasan besar kita datang ke tempat ini untuk berhubungan dan mempunyai hubungan kuat dengan yang memiliki ilmu. Kotanya ilmu Nabi besar Muhammad dan mengambil ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Ingat dan harus ada di benak kita. Ketika kita memikirkan nasib kita, memikirkan nasib anak keluarga kita, memikirkan masa depan kita, tidak ada lain yang bisa mengantarkan kita untuk kenal kepada Allah, mengantarkan kita kepada surganya Allah, mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad ibn Abdullah, yang menjadikan kita bisa mengantarkan kita selamat di dunia dan akhirat seperti ilmu. Tidak ada lagi jalannya, cuma ilmu. Istirahatkan kita mencari di mana dan di mana pertolongan, di mana kasih sayang, di mana anugerah Allah. Dari ilmu inilah kita akan dapatkan segala-galanya. Ilmu inilah nanti yang akan menuntut kehidupan kita untuk menjadi orang mulia. Ilmu yang akan menjadikan kita orang yang benar menjadi orang yang bijaksana. Dituntut oleh ilmu ini. Ilmu ini ngajak terus. Ilmu ini membisikkan kita terus. Ilmu ini menggeret kita terus untuk kita menjadi orang baik. Allah ilmu. Itulah Nabi Muhammad wariskan ilmu. Dikarenakan ilmu hati manusia menjadi bersih. Dikarenakan ilmu manusia bisa memiliki sifat rahmat, tidak tega sama orang, memiliki kasih sayang, memiliki cinta, bisa ada rasa dia dengan keluarganya, bisa ada rasa melihat anak dan istrinya, bisa ada rasa duduk di hadir majlis ta'lim, bisa ada rasa ketika dia sholat berkat ada ilmu di dalam hatinya. Ilmunya sudah menancap ke jiwa dan raganya sampai melihat Allah, menyaksikan Allah dan menyaksikan Rasulullah di hatinya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Cuma dengan ilmu,
Kalau manusia hatinya sudah kosong dari ilmu, pikirannya sudah kosong dari ilmu, mulai bingung. Bingung tak tahu apa yang dibingungkan. Bingung dan tak tahu apa yang dibingungkan. Dinamakan di Islam dan di bahasa Arab ini namanya al-gham. Golakul qulub wala ta'rifu masdaraha. Goncang hati dia tapi tidak tahu asal usulnya dari mana. Asal usulnya dari mana dia tidak tahu. Tidak ada lain, ulama mengatakan kosongnya ilmulah menjadikan manusia ini kosong dan bingung. Tiba-tiba takut, tiba-tiba risau, tiba-tiba. Karena ilmu. An-nur idza dakhala al-qalb infataha as-sadr wa ansyarah, dibilang cahaya ini kalau sudah masuk ke jiwa manusia, mencahayai hati manusia, langsung hati manusia ini lapang, gembira seperti habis mendapatkan sesuatu yang istimewa karena nur ilmu telah masuk. Ingat, wariskan anak kita. Ajak, buka telinga anak kita, buka telinga kita, buka mata hati kita untuk mengambil ilmu, untuk melihat ilmu. Ambil sebanyak-banyaknya. Seperti kita melihat duit. Bagaimana kita melihat duit? Hati kita tertarik, jiwa kita tertarik. Ilmu harus lebih dari itu. Ini dunia akan hancur dan ilmulah yang akan menghidupkan manusia dari kematian. An-nas mautu wa ahlil ilm ahya'u. Imam Ali bilang manusia ini semuanya meninggal, semuanya mati. Sampai Imam Ghazali pernah menyifatkan bahwasanya hilanglah manusia, yang ada cuma keras sekarang ini. Kenapa? Karena di hati mereka tidak ada ilmu. Mereka loncat bingung, meloncat dari tempat ke tempat dan tidak ada sesuatu istiqomahan dalam memandang kehidupan di dunia sampai ke akhirat nanti. Ilmu ya hadirin, dia akan menuntut kita terus. Tidak ada tuntutan seperti tuntutan ilmu yang membuat kita mulia. Kita jadi orang mulia gara-gara tuntutan si ilmu ini. Kita menjadi orang yang akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan semua makhluk gara-gara ada ilmu. Jadi kalau ada ilmu, ada majlis taklim, ajak keluarga, ajak anak kita dan diri kita untuk membuka telinga dan ambil benar-benar ilmu ini sebagai satu tuntutan hidup kita yang akan mengajak kita, mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita hikmah hingga terbukalah jiwa dan raga kita ini, dan Allah mengangkat segala gham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, berkat ilmu kita akan tahu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan bagikan kepada kehidupan kita. Berkat ilmu kita akan tahu bahwasanya dengan kita memberikan rahmat, turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari yang sangat kita butuhkan makna kecintaan yang lahir dari ilmu, makna rahmat yang lahir dari ilmu, makna kasih sayang kita dengan orang miskin khususnya. Disebutkan di dalam kitab Anisul Mu'minin bahwa dulu ada seseorang yang jahil gara-gara tak punya ilmu, tak punya perasaan. Gara-gara tak punya ilmu, orangnya kaku dan kasar dan sombong. Ilmu menjadikan manusia menjadi tawadhu. Ilmu menjadikan manusia menjadi lemah lembut. Ilmu menjadikan manusia membagi kasih sayangnya. Ilmu yang menuntut orang alim ini, terjadi satu kejadian yang diceritakan di kitab Anisul Mu'minin bahwasanya ada seseorang di mana dia dengan istrinya sedang duduk dan dia memiliki ayam yang banyak. Orang kaya dan dia punya ayam. Ada fakir miskin ngetuk pintu rumahnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai istriku, buka pintu. Dibilang istrinya, ada orang fakir miskin minta-minta. Orang fakir miskin minta-minta. Minta apa? Dia minta ayam yang ada. Dia pengen makan. Usir dia dari rumah ini. Usir dia dari rumah ini. Kalau kita keluarkan ayam, rezeki kita akan berkurang. Dari mana hitungan matematika kalau harta dikurangi jadi berkurang? Itu secara hitungan. Tapi orang ahli ilmu beda menghitungnya. Orang yang kenal sama Allah, punya ilmu, cara menghitung matematikanya beda. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, orang yang lupa dengan fakir miskin, orang yang lupa bahwasanya kekuatan ada di para fuqara dan masakin, sehingga Al-Habib Alwi bin Syahab dan para ulama di kota Tarim, Habib Ali Al-Habsyi, di majlisnya dikumpulkan fakir fuqara al-masakin. Kenapa? Berharap Allah memandang mereka. Berkat pandangan tersebut kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Inna nusra bihadhihi al-ummah bi du'afaihim." Allah turunkan pertolongan untuk umat ini gara-gara ada hamba yang lemah. Ada hamba-hamba yang tidak sanggup menjalani kehidupan ini, akalnya tidak sanggup, jiwanya tidak sanggup, kefakirannya, kemiskinannya yang membuat dia tidak sanggup. Gara-gara orang tersebut Allah cintai, Allah kabulkan hajat kita. Kehadirannya membawa rahmat, kehadirannya membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini setelah dia mengusir fakir miskin tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi pada diri orang ini, dia menjadi jatuh miskin dan dia cerai istrinya. Istrinya akhirnya nikah dengan satu orang. Dan orang ini alhamdulillah rezekinya bertambah dan bertambah. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Pintu rumah si istri tadi. Waalaikumsalam. Dia bilang, suamiku, buka pintu. Siapa? Ada fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Ditanyakan, bahwasanya aku meminta ayam yang ada di tempat ini belum makan. Berkata si istri, ini fakir miskin minta ayam. Dia bilang, kasihkan ayam tersebut, kita minta keberkahan fakir miskin ini. Kasihkan ayam tersebut. Kasihkanlah ayam itu. Tidak lama nangis perempuan. Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Dibilang, wahai suamiku, aku menangis gara-gara aku terkenang dengan sesuatu cerita dulu. Dulu ada yang datang ke rumahku dan suamiku menolak orang tersebut dan mengusirnya dari rumah. Akhirnya suamiku itu jatuh miskin dan susah. Dan yang membuat aku menangis, yang minta-minta tadi itu adalah suamiku dulu. Bekas suamiku. Inilah yang membuat aku menangis. Tersenyum si laki-laki ini. Kau mau tahu dulu? Sesungguhnya yang minta-minta itu yang datang dulu adalah aku dulu. Yang sekarang menjadi suami. La ilaha illallah. Lihat Allah membolak-balikkan dunia ini dengan sebentar. Dunia ini kita akan liwati. Bukan masalah miskin dan kaya. Bahkan kemiskinan itulah tempat Allah memandang. Kelemahan manusia itulah tempat Allah melihat. Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat untuk orang-orang yang pendosa, pemberi syafaat untuk orang-orang yang lemah. Jadi sayangilah kekurangan yang ada pada saudara kita, sayangilah kekurangan yang ada pada diri kita, sayangilah kekurangan yang ada pada kehidupan kita. Sesungguhnya ilmulah yang bisa mengajak kita menyayangi kekurangan manusia. Kalau bukan ilmu, tidak akan menuntun kita dan menuntut kita bisa sayang dengan kekurangan manusia. La ilaha illallah. Lihat cahaya ilmu Nabi Muhammad. Kalau kita bawa ke rumah tangga kita, jadi lampu, akan terang, akan bahagia kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka dari itu berdampinganlah terus dengan ilmu, duduklah dengan orang yang punya ilmu. Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Umar Al-Habsyi kalau sudah
dapat ilmu, langsung dia bilang, alhamdulillah alladzi at'amana hadzal ta'am. Alhamdulillah alladzi at'amana hadzal ta'am. Min ghairi quwwat haulin minni wala quwwah. Ini bacaan untuk kita habis makan. Dibilang sesungguhnya kami sudah makan batin, makan rezeki batin, sehingga batin kami ini bahagia, batin kami ini tenang karena cahaya ilmu masuk dunia. Dan ham yang tadi ada gham, ada penyakit jenuh dan lainnya, Allah jauhkan, karena penyakit itu tanda syaitan ada di hati kita. Ingat, kalau sudah ada jenuh, ada bingung, syaitan ada di hati kita. Carilah ilmu, duduk di majelis ilmu. Dengan kita masuk ilmu, ilmu langsung menuntun kita, mencahayai hati kita, mengajak kita, menuntut kita untuk dekat kepada yang menciptakan dunia dan sejagat raya ini. Cahayai jiwa kita, pikiran kita dengan ilmu. Cahaya ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkata Habib Muhammad bin Idrus bahwasanya 3 hari saja manusia tidak dengar ilmu, maka dia akan mati, hatinya akan mati. Seperti manusia kalau tidak makan 3 hari dia akan mati. Kalau sudah 3 hari, duduk cari orang yang punya ilmu, duduk datangi ulama, ketuk pintu mereka, minta mereka nasihatin kita, minta mereka membuka hati kita hingga hilanglah sifat jenuh, bingung dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, membimbing kita, dan ilmulah menjadi tuntunan kita. Ilmu menuntut kita terus sampai kita menjadi orang yang mulia. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.